Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita kembali pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana keadaan beliau ketika dibuang oleh saudara-saudaranya? Bagaimana selanjutnya peristiwa keji antara dia dan tuannya? Simak video ini sampai selesai. Setelah saudara-saudaranya membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, lewatlah para musafir dari Syria yang akan menuju Mesir. Mereka saat itu membawa dagangan mereka berupa fistik, sanubar, dan biji buah fistik. Lalu di antara mereka mengirimkan utusan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ketika salah seorang dari mereka menjulurkan timbanya, menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf menggantungkan diri pada timba tersebut. Melihat ada seorang anak yang tertarik dalam timba tersebut, musafir yang melihatnya sangat gembira, karena ia bisa dijadikan barang dagangan, seperti yang Allah terangkan dalam firman-Nya, yang artinya, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Quran Surat Yusuf ayat 19. Setelah itu, mereka membawa Yusuf alaihissalam bersama mereka dan menjualnya kepada orang Mesir saat itu. Para ahlul kitab berpendapat, orang Mesir yang membeli Yusuf alaihissalam adalah seorang yang terhormat. Dia adalah seorang wazir. Menurut Ibnu Ishaq, dia bernama Itfir, sedangkan istrinya bernama Zulaika. Yusuf alaihissalam dalam penjagaan mereka sampai akhirnya beliau tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang tampan dan rupawan, yang membuat menarik semua mata yang memandangnya. Hingga singkat cerita, ketampanan Yusuf alaihissalam membuat istrinya tertarik kepadanya, lalu mencoba merayu Yusuf alaihissalam untuk melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan. Dia menutup pintu-pintu kamar yang di dalamnya hanya ada mereka berdua, lalu menyerahkan dirinya kepada Yusuf dengan segala rayuan dan godaan. Namun Yusuf alaihissalam adalah seorang yang terjaga dan suci. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Yusuf alaihissalam lari-lari dan menghindar dari Zulaika, wanita muda yang sangat cantik itu, menuju pintu agar dapat keluar dari ruangan tersebut. Namun Zulaika mengejarnya dan menarik baju gamis Yusuf alaihissalam dari belakang hingga koyak. Lalu setelah keluar dari ruangan tersebut, mereka mendapati suami wanita itu telah berada di depan pintu. Sontak wanita itu angkat bicara dan menuduh Yusuf alaihissalam yang telah merayunya untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Namun ketika suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, suami wanita muda itu mengetahui bahwa yang telah melakukan tipu daya tersebut adalah istrinya sendiri. Lalu suami wanita itu menepuk pundak Yusuf alaihissalam seraya ia berkata, "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Maksudnya, janganlah kamu menceritakan kejadian ini kepada siapapun." Lalu kemudian dia menyuruh istrinya memohon ampun atas dosa-dosanya. Namun sayangnya peristiwa ini akhirnya mencuat juga berita seorang istri pembesar merayu Yusuf alaihissalam, yakni pelayannya sendiri tersebar. Sehingga wanita kota, yaitu istri-istri pejabat dan putri para pembesar di sana, melontarkan cacian dan cibiran kepada Zulaika. Mereka mengatakan keji dan tidak pantas tindakan Zulaika tersebut. Mendapat hujatan tersebut, akhirnya Zulaika ingin memperlihatkan sekaligus membuktikan kepada mereka ketampanan dan daya tarik Yusuf alaihissalam yang luar biasa. Lalu ia mengundang wanita-wanita itu ke rumahnya. Kemudian kepada tamu-tamu yang hadir, dia hidangkan buah-buahan dan setiap mereka diberi pisau. Sementara Yusuf alaihissalam didandani sedemikian rupa hingga semakin tampan dan memukau. Akhirnya, setelah tamu dipersilahkan untuk menyantap hidangan aneka buah dengan pisau di tangan masing-masing, Yusuf alaihissalam diminta untuk keluar. Tamu undangan yang melihat Yusuf tercengang-cengang, terkagum, seraya mengagungkan ketampanannya, sampai-sampai mereka tidak menyadari
kalau pisau yang digunakan untuk menyantap buah-buahan mengiris jari-jari tangan mereka sendiri. Setelah kejadian itu, mereka menyaksikan langsung ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita-wanita tersebut menjadi maklum jika Zulaikha tertarik kepada Yusuf alaihissalam. Lalu mereka menganjurkan agar Yusuf alaihissalam mengikuti permintaan tuannya. Namun Yusuf alaihissalam menolak dengan tegas. Ia berkata, jika dia termasuk garis keturunan para nabi. Kemudian Yusuf alaihissalam berdoa kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, yang tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 32. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Yusuf alaihissalam, dan ia pun masuk ke dalam penjara karena hal tersebut, hingga terhindar dari tipu daya mereka. Dari kisah ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya adalah pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri. Akan banyak godaan di dunia ini yang membuat kita tersesat, namun keimanan yang kuat kepada Allah lah yang akan melindungi kita dari semua godaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.